Hai teman-teman, kami dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mandiri Subang, program studi Pendidikan Matematika. Nah, kesempatan kali ini saya Alpia Salsabila Rahayu dengan NPM 205121007 dan rekan-rekan saya Meli Santika dengan NPM 205121017 dan Abdul Rojak dengan NPM 205121018. Nah, sekarang kami akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Pasti kalian semua sudah tidak asing kan dengan sistem koordinat kartesius. Mulai dari SMP, SMA, bahkan kelas 6 SD pun kita sudah mengenal tentang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan mengenal kembali tentang sistem koordinat kartesius, tentang plotting, dan tentang jarak antara dua titik. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak sih apa itu koordinat kartesius? Yuk, mari kita lihat ke gambar. Garis yang digambarkan secara mendatar atau horizontal yaitu disebut dengan sumbu X atau bisa juga disebut dengan sumbu absis. Sedangkan garis yang digambarkan secara tegak lurus atau disebut vertikal itu disebut dengan sumbu Y atau bisa juga disebut dengan ordinat. Nah, secara umum kedudukan dua garis seperti ini dinamakan sistem koordinat. Nah, kita lanjut ya. Titik koordinat itu dibagi menjadi 4 bidang datar yang sama, masing-masingnya disebut dengan kuadran. Nah, coba kita lihat ke gambar. Di situ kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 itu X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Kenapa? Karena kuadran 1 itu terletak di sumbu X sebelah kanan yang bernilai positif dan terletak di sumbu Y ke atas yang bernilai positif juga. Nah, pada kuadran 2, X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya itu bernilai positif. Kenapa? Karena kuadran 2 itu terletak pada sumbu X kiri yang bernilai negatif dan terletak pada sumbu Y ke atas yang bernilai positif. Nah, pada kuadran 3, X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya itu bernilai negatif juga. Kenapa? Karena kuadran 3 ini terletak pada sumbu X sebelah kiri yang nilainya negatif dan terletak pada sumbu Y ke bawah yang nilainya negatif juga. Nah, pada kuadran 4, X-nya itu bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Kenapa? Karena kuadran 4 ini terletak pada sumbu X kanan yang nilainya positif dan terletak pada sumbu Y ke bawah yang nilainya negatif. Materi selanjutnya yaitu tentang plotting titik. Proses lokalisasi dan pemberian sebuah tanda titik yang koordinatnya diberikan disebut dengan plotting titik. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat pada gambar ada contoh 1. Plot masing-masing titik. Yang pertama A 4,2 dan B 3,0. Kita langsung menempatkan titik tersebut pada bidang koordinat. Yang pertama 4,2 berarti X-nya 4 dan Y-nya 2. Kemudian B 3,0, X-nya 3 dan Y-nya 0. Kita lihat contoh yang kedua. Suatu segitiga sama sisi mempunyai titik sudut pada koordinat titik yang pertama negatif 1,1 dan titik 3,1. Berapakah koordinat titik yang ketiga? Perhatikan gambar koordinat di samping. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memposisikan setiap titik pada bidang koordinat. Yang pertama titik negatif 1,1, maka X-nya negatif 1 dan Y-nya 1. Kemudian titik 3,1, maka X-nya 3 dan Y-nya 1. Lalu berapa titik yang ketiga? Untuk memperoleh titik koordinat yang ketiga, kita hitung jarak antara titik 1 dan titik 2. Untuk titik X, kita posisikan titik tersebut berada di antara titik yang pertama dan titik yang kedua. Untuk titik Y, kita posisikan titik tersebut sesuai dengan jarak titik 1 ke titik yang kedua. Jadi, koordinat titik yang ketiga adalah 1,5. Nah, materi selanjutnya yaitu jarak antara dua titik. Ada teorema yang menyatakan bahwa jarak antara dua titik yaitu P1 dalam kurung X1 dan Y1
dan P2 dalam kurung X2 dan Y3 dengan rumus P1 P2 sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal yaitu tentukan jarak antara P1 dalam kurung 1 dan 4 dan P2 dalam kurung negatif 3 dan 3. Nah, kita lihat ke gambar titik P1 dan titik P2. Yang kita cari yaitu jaraknya. Ayo kita masukin ke rumus. P1 P2 sama dengan akar dalam kurung min 3 min 1 kuadrat ditambah dalam kurung 2 min 4 kuadrat. Hasilnya akar dalam kurung negatif 4 kuadrat ditambah dalam kurung negatif 2 kuadrat sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. P1-nya itu 1,4 dan P2-nya itu min 3,2. X1-nya itu 1, X2-nya min 3, Y1-nya 4 dan Y2-nya itu 2. Sehingga min 3 dikurangi 1 sama dengan min 4, 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Jadi akar dari min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4, yaitu akar 20. Terima kasih teman-teman.